sebelumnya itu merupakan video hasil pengamatan saya, video hasil observasi saya di lingkungan masyarakat, dimana video sebelumnya itu merupakan salah satu contoh ancaman bagi ideologi Pancasila yang dapat mengakibatkan ideologi Pancasila sendiri itu menjadi tergeser gitu. Nah, semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya era globalisasi atau era teknologi, itu membuat masyarakat di Indonesia ini menjadi lebih dimanjakan gitu. Kemudian salah satunya adalah adanya teknologi smartphone atau handphone. Nah, adanya kecanggihan teknologi tersebut itu membuat adanya dampak negatif dan positif gitu. Cuman di dalam video kali ini saya lebih membahas ke dampak negatifnya ya gitu. Jadi jika dikaitkan dengan hasil observasi saya tadi, itu di situ adanya ancaman, yaitu individualisme, yaitu gaya hidup individualisme, di mana gaya hidup individualisme tersebut merupakan salah satu ancaman yang dapat mengakibatkan ideologi Pancasila menjadi tergeser gitu. Nah, gaya hidup individualisme itu apa sih sebetulnya? Individualisme itu merupakan salah satu sikap di mana masyarakat itu menjadi lebih mementingkan diri pribadi daripada orang lain gitu. Sehingga karena mementingkan diri sendiri tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kurang gitu. Salah satunya adalah jiwa sosial masyarakat yang ada di Indonesia itu semakin berkembangnya waktu akan semakin berkurang gitu. Nah, kemudian selain jiwa sosial, juga jiwa nilai-nilai kebersamaan yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila itu juga semakin berkurang gitu. Semakin tertutupi oleh kepentingan diri pribadi gitu. Kemudian selain itu adanya individualisme tersebut jika dikaitkan dengan ideologi Pancasila itu, jika semakin hari tidak diatasi atau tidak dibenarkan, itu akan menjadi ancaman tersebut akan menjadi meluas dan dapat menggeserkan ideologi Pancasila ke dalam ideologi liberalisme. Kenapa saya mengatakan bahwa ideologi Pancasila dapat bergeser ke ideologi liberalisme? Karena adanya gaya hidup individualisme tadi. Karena gaya hidup individualisme itu termasuk ancaman di bidang sosial budaya gitu. Dan sosial masyarakat yang ada di Indonesia itu semakin berkurang, dan budaya juga karena adanya handphone tadi, budaya-budaya yang ada di Indonesia itu terkalahkan oleh budaya-budaya asing karena yang didapatkan dari HP tadi gitu. Jadi di ideologi liberalisme tadi juga itu di bidang sosial budayanya itu sangat kuat, sangat bebas gitu. Sehingga menurut saya ada ketersambungan di antara keduanya gitu. Dan menurut saya sih individualisme ini sudah termasuk juga dalam ideologi liberalisme gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa searching ya, karena ini menurut pandangan saya sendiri kayak gitu. Baik, selanjutnya ada pembiasaan. Nah, dari adanya masalah yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu tentang individualisme. Untuk mengatasi hal itu supaya individualisme tidak terjadi lebih meluas atau lebih banyak lagi, itu diperlukan adanya pembiasaan, dimana menurut pandangan saya sendiri itu ada beberapa perlakuan sikap yang dapat mengurangi adanya individualisme di kalangan masyarakat gitu. Yang pertama yaitu dari diri kita pribadi itu harus lebih memporsir penggunaan teknologi seperti penggunaan handphone gitu. Jadi di saat kita lagi berkumpul dengan tetangga, dengan masyarakat lain,
sebaiknya tidak usah terlebih dahulu menggunakan handphone gitu jika tidak penting gitu, karena itu yang sudah saya katakan tadi, karena itu yang akan mengurangi nilai-nilai sosial kita gitu. Jadi sebaiknya lebih mementingkan atau lebih menghargai sesama tetangga, sesama masyarakat gitu. Jadi lebih mementingkan kepentingan sosial gitu. Kemudian yang kedua, mementingkan kepentingan sosial ya, yang baru saya katakan, yaitu lebih mementingkan sosial masyarakatnya daripada itu pribadi gitu. Jadi kalau untuk penggunaan handphone sendiri itu bisa saja dilakukan di rumah gitu. Jadi saat kita berkumpul dengan masyarakat atau tetangga, sebaiknya disimpan terlebih dahulu handphonenya atau teknologi lainnya lah, seperti itu. Karena di dalam nilai-nilai Pancasila itu masyarakat Indonesia itu digambarkan dengan adanya kebersamaan yang tinggi gitu, yang ramah, yang sopan. Masyarakat ini seperti itu gitu. Jadi jika tidak dikurangin sikap itu, tidak dilakukan pembiasaan, maka sikap individualisme itu akan terus ada gitu. Meskipun menurut saya pembiasaan ini susah ya kalau diaplikasikan di zaman yang milenial ini gitu. Tapi jika kita berniat pasti baik. Selanjutnya itu ada komitmen ya. Nah, komitmen ini bisa diartikan keterikatan hati kita, keterikatan kita terhadap sesuatu gitu. Nah, untuk di zaman milenial ini, di zaman era globalisasi saat ini, untuk menumbuhkan komitmen itu tidak mudah atau bisa dibilang susah ya. Sama seperti pembiasaan tadi, susah. Nah, kemudian namun jika diri pribadi kita itu memiliki niat yang kuat untuk berkomitmen terhadap apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan, itu pasti akan bisa gitu. Bisa, pasti. Nah, untuk jika disambungkan dengan pembiasaan tadi, niat kita pasti untuk mempertahankan ideologi Pancasila menjadi ideologi yang utuh gitu, menjadi ideologi yang tangguh, tetap, tidak bergeser kemana-mana, tidak bergeser ke ideologi lain gitu kan. Nah, maka itu dibutuhkan komitmen yang sangat kuat dari diri kita pribadi. Itu harus sudah niat, harus sudah punya tujuan yang baik untuk kedepannya gitu, untuk berkomitmen dengan apa yang kita tuju gitu. Kita mau gini, kita ingin mengurangi ancaman-ancaman yang ada di Indonesia ini, ancaman-ancaman internal itu yang akan mengancam ideologi Pancasila, dimulai dari diri kita sendiri gitu kan. Nah, itu kita harus sudah memunculkan suatu niat, itu kita harus berkomitmen sampai kapanpun, kita juga harus tetap berkomitmen gitu, harus tetap terikat dengan niat itu, guys, seperti itu gitu. Jadi jika kita niat, pasti semakin dari zaman seperti zaman nanti ke depannya itu pasti akan lebih baik gitu jika kita memang sudah berkomitmen gitu. Menurut saya itu sih.